Masih banyak yang belum diketahui mengenai kisah aneh tentang pembajakan Japan Airlines 351. Yodogo hijacking yang telah terjadi sekitar 54 tahun lalu dan kisahnya belum sepenuhnya berakhir. Apakah tujuan pembajak terbang ke Pyongyang dan apa tujuan Korea Utara menerima mereka? Kita take off ke kronologi. Nah, sebelum menjawab dua pertanyaan tadi, aku akan sedikit mengulang dulu apa yang sebenarnya terjadi sebelum pembajakan JAL 351 itu dilakukan. Jadi akhir tahun 1960-an merupakan masa kekacauan politik besar di Barat. Generasi muda yang telah melewati masa keemasan kapitalisme modern merasa bosan dan terganggu oleh sistem yang ada dan mengambil tindakan sendiri untuk menantangnya. Nah, hal itu juga terjadi di Jepang. Di Jepang, juga di beberapa negara Eropa, keinginan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih baik mendorong sejumlah anak muda idealis menuju militansi yang lebih kejam. Maka di Jepang muncullah fraksi Tentara Merah. Nah, mungkin kalian berkesimpulan bahwa pemimpin pembajakan Japan Airlines 351 adalah Takamaro Tamiya. Jawabannya adalah bukan. Justru Tamiya sendiri adalah salah satu dari anggota Tentara Merah Jepang. Tentara Merah Jepang ini sendiri ingin menggulingkan pemerintahan Jepang dengan sistem monarkinya dan merubahnya menjadi negara komunis. Tapi mereka segera menyadari bahwa mereka membutuhkan pelatihan yang tidak mungkin dilakukan di Jepang. Maka para ahli strategi Tentara Merah Jepang mengambil keputusan mereka harus pergi ke luar negeri, tepatnya keluar dari Jepang, dan pergi ke negara komunis. Di sana mereka akan dilatih, juga mendirikan pusat pelatihan di negara komunis yang tentunya akan mendukung perjuangan revolusioner mereka. Orang-orang ini berpikir setelah menjalani pelatihan dan memperoleh senjata, mereka akan kembali lagi ke Jepang untuk memulai perang yang sesungguhnya. Nah, itulah yang mendorong 9 orang naik ke dalam penerbangan 351 untuk melakukan pembajakan. Tapi sebelum ke tanggal 31 Maret itu, ada pertemuan di tanggal 17 Maret 1970 antara Tamiya dengan seorang pria bernama Takaya Shiomi yang merupakan ketua fraksi Tentara Merah Jepang. Mereka membahas mengenai fraksi Tentara Merah Jepang yang sedang disorot oleh pihak berwenang dan kebanyakan ditangkap oleh polisi Jepang karena aksi-aksi yang dilakukan kelompoknya untuk mengubah Jepang menjadi negara komunis. Nah, di pertemuan itu juga dibahas bagaimana anggota tentara fraksi Merah Jepang ini bisa pergi dan mendapatkan pelatihan. Nah, menurut mereka harus membajak sebuah pesawat dan terbang ke negara komunis. Dan operasi itu diberi nama sandi Operasi Phoenix. Tamiya setuju dengan ide pembajakan itu dan yakin bisa mendapatkan pelatihan militer dan pasukan senjata. Pilihan mereka awalnya jatuh pada Havana, Kuba, yang kemudian ternyata ditolak karena Kuba memiliki hubungan yang cukup baik dengan Jepang. Takaya Shiomi lalu menunjuk Tamiya untuk menjadi ketua pembajakan pesawat. Mereka lantas mulai menyusun rencana pembajakan. Salah satunya adalah rencana menggunakan senjata mainan saat melakukan pembajakan karena senjata-senjata asli milik mereka telah diamankan oleh pihak polisi Jepang. Nah, ternyata ide itu berubah dan mereka mengganti senjata mainan dengan menggunakan katana. Kemudian ada lagi pelatihan yang dilakukan dari mulai pelatihan pembajakan pesawat, kemudian juga mereka harus mengetahui peran apa saja serta tugas apa saja yang dilakukan di dalam pesawat tersebut. Semuanya direncanakan dengan sangat matang. Menariknya, dalam rencana tersebut yang bernama Shiomi justru ditangkap dan dipenjara tepat sebelum pembajakan terjadi karena keterlibatannya dalam rencana kelompok yang lebih ambisius, yaitu termasuk penculikan Perdana Menteri Jepang. Ketuanya ditangkap. Pada saat itu Tamiya memutuskan tetap melanjutkan misi pembajakan, tapi beberapa anggota justru mengundurkan diri karena Shiomi dipenjara sehingga mereka takut mereka juga akan terkena dampak. Tapi beda halnya dengan Tamiya. Tamiya akhirnya merencanakan pembajakan yang dilakukan pada tanggal 27 Maret tahun 1970. Tapi pembajakan itu ternyata gagal dengan berbagai alasan. Intinya, mereka memang pernah dilatih untuk membajak pesawat, tapi faktanya mereka tidak pernah dilatih untuk bagaimana cara naik pesawat. Sehingga pada hari itu di tanggal 27 Maret 1970, anggota fraksi Tentara Merah yang semula siap membajak tidak jadi naik ke dalam pesawat. Nah, hal itu baru disadari oleh Tamiya pada saat Tamiya sudah berada di dalam pesawat. Saat itu ia duduk di kursinya, kemudian ia memantau rekan-rekannya, tapi ia menjadi bingung ketika melihat harusnya rekan-rekannya berada di sekitar tempat duduknya, tapi justru tidak ada. Jadi di dalam penerbangan itu kurang lebih hanya ada 3 orang.
sehingga kemudian ia terkejut dan penerbangan tetap dilanjutkan menuju ke Fukuoka. Pesawatnya mendarat, tapi Tamiya akhirnya kembali ke Tokyo. Nah, ternyata pada saat Tamiya bertanya pada anggota lainnya yang tidak naik ke dalam penerbangan hari itu, jawabannya adalah mereka ada yang tidak tahu bagaimana cara membeli tiket, ada juga yang terlambat menuju ke bandara, dan ada juga yang tidak tahu di bandara mana mereka harus pergi. Meskipun aksi pertama di tanggal 27 Maret itu gagal, Tamiya melanjutkan aksi berikutnya di tanggal 31 Maret tahun 1970. Nah, aku akan balik lagi ke part 1 untuk sedikit saja membahas mengenai apa yang terjadi pada tanggal 31 Maret 1970. Jadi pada saat itu ketika JAL 351 akan terbang menuju ke Fukuoka, ada 9 anggota tentara merah Jepang yang dikenal sebagai Sekigun. Nah, mereka menggunakan katana dan alat peledak pipa untuk melakukan pembajakan Japan Airlines 351. Tidak aneh membayangkan hal itu terjadi karena bandara di sekitar tahun 1970-an itu masih sangat ramai. Semua orang bisa masuk, sama seperti terminal bis. Nah, sehingga pada saat itu juga tingkat keamanan bandara belum seketat saat ini. Kapten yang bertugas di dalam penerbangan Japan Airlines 351 yang bernama Shinji Ishida mengatakan kepada pembajak bahwa pesawatnya itu tidak bisa terbang ke Kuba karena bahan bakar yang tidak cukup. Nah, ternyata pada saat itu rencana untuk terbang ke Kuba dipending, justru mereka mengalihkan penerbangan ke Pyongyang, Korea Utara. Nah, pembajakan 351 itu berjalan cukup dramatis, terlebih lagi karena ada upaya tipu menipu dari 3 negara untuk menggagalkan aksi para pembajak. Nah, meskipun mungkin kedengarannya agak konyol, tapi beda halnya dengan yang dialami oleh para penumpang di dalam penerbangan Japan Airlines 351. Mereka menyebutkan bahwa situasi di dalam penerbangan itu menjadi sangat tegang setelah adanya pernyataan bahwa pesawat itu sedang dibajak. Nah, ketika itu pasokan listrik mulai terputus, toilet tidak berfungsi, dan bau busuk mulai menyengat di kabin penumpang. Meskipun sempat tertipu mendarat di Korea Selatan, akhirnya Sekigun berhasil mendarat di Korea Utara. Pembajakan itu terbilang berhasil. Pembajakan itu memang berhasil, tapi kisah Sekigun masih berlanjut. Nah, kamu mungkin masih ingat di part 1 aku pernah bilang ada pertukaran antara Wakil Menteri Transportasi Jepang dengan ratusan penumpang dari Japan Airlines 351. Nah, upaya itu dilakukan walaupun ditentang sama Presiden Korea Selatan. Karena pada saat itu Presiden Korea Selatan yakin apa yang diungkapkan oleh Korea Utara itu adalah kebohongan. Nah, karena sebelumnya sekitar 2 bulan sebelum kejadian itu, Presiden Korea Selatan hampir saja kehilangan nyawanya karena agen rahasia dari Korea Utara. Tapi apapun yang terjadi, akhirnya pihak Jepang ini memutuskan untuk menukar ratusan penumpang itu dengan Wakil Menteri Transportasi Jepang. Berangkatlah pesawat itu menuju ke Korea Utara. Nah, kalian ingat gak sih waktu pesawat itu mau pertama kali terbang ke Korea Utara? Kaptennya nggak tahu kan kemana arah menuju ke Korea Selatan, dan itu juga terjadi pada saat pesawat itu membawa Wakil Menteri Transportasi Jepang. Pilotnya nggak tahu mereka harus kemana, tapi akhirnya ada komunikasi yang dilakukan sama menara kontrol Pyongyang beneran ya, yang sekarang, bukan tipu-tipu lagi. Nah, walaupun komunikasi itu tidak berjalan lancar, tapi akhirnya sebelum matahari terbenam, Kapten di penerbangan itu berhasil menemukan landasan pacu kecil di sekitar Pyongyang dan akhirnya pesawat itu mendarat. Nah, sesuai dengan janji dari Korea Utara, kru dan Wakil Menteri Shinjiro itu akhirnya dipulangkan ke Jepang. Nah, tapi ada sedikit yang mau aku bahas juga nih sama kalian. Entah apa yang terjadi di dalam penerbangan JAL 351 yang menuju ke Korea Utara itu, sampai-sampai Shinjiro itu mengatakan ketika ia tiba di Jepang bahwa secara individu, para pembajak itu adalah teman yang sangat menyenangkan dan sopan. Kira-kira ada obrolan apa ya? Tapi sebenarnya wajar aja sih mereka sopan dan enak diajak ngobrol karena mereka ini berasal dari universitas terkenal di Jepang. Nah, balik lagi ke bagaimana setelah para pembajak ini tiba di Korea Utara. Nah, setibanya di sana, 9 pembajak itu untuk pertama kalinya dibawa ke Hotel Pyongyang, sebuah bangunan yang berdiri di tepi sungai Taedong, dan pada saat itu bangunan itu dibilang salah satu hotel termewah di ibu kota Korea Utara. Nah, setelah itu mereka dipindahkan ke salah satu kediaman pejabat asing yang berkunjung kala itu. Para pembajak mungkin diperlakukan sebagai pahlawan di sana. Namun tujuan akhir mereka untuk melakukan perjalanan ke Kuba tidak pernah mereka dapatkan.
Dari sudut pandang rezim Kim Il-sung, membiarkan mereka melakukan perjalanan ke Kuba akan memalukan karena mereka mendapat persepsi bahwa Korea Utara tidak cukup baik bagi mereka. Sehingga para pembajak terpaksa tinggal di Korea Utara dan dibawa ke kamp pelatihan. Para pembajak mungkin masih ingin pergi ke Kuba, namun tuan rumah baru mereka tidak mempunyai niat sedikit pun untuk membiarkan hal itu terjadi. Pihak berwenang Korea Utara juga tidak berniat memulangkan Takamaro Tamiya dan para revolusioner lainnya, meskipun para pemuda fanatik tersebut pada awalnya berasumsi bahwa mereka akan segera menyelesaikan pelatihan mereka. Pelatihan itu termasuk pelatihan merakit alat peledak, menggunakan senjata, bertarung, bela diri, dan kegiatan revolusioner lainnya. Mereka pikir mereka akan dikirim kembali setelah pelatihan selesai ke Jepang. Tapi Korea Utara mempunyai rencana lain dan berbeda untuk masa depan para pembajak itu. Ternyata menurut Korea Utara, Jepang adalah target penting dalam diplomasi, perdagangan, dan lain-lain. Maka, para aktivis ini dapat digunakan untuk semua tujuan yang diinginkan Korea Utara saat itu, setelah secara sukarela mereka justru datang sendiri ke Korea Utara. Sekigun atau 9 tentara merah tersebut menjalani masa pelatihan politik intensif di mana mereka didoktrinasi dengan ideologi Juche. Ideologi Juche ini biasanya tidak diterjemahkan atau terkadang juga disebut sebagai berdikari, yaitu ideologi resmi Korea Utara yang dijelaskan oleh pemerintah resmi Korea Utara sebagai kontribusi asli, brilian, dan revolusioner dari Kim Il-sung terhadap pemikiran nasional dan internasional. Korea Utara itu tidak sepenuhnya komunis, ada beberapa unsur komunisme yang diterapkan di Korea Utara. Namun, Korea Utara sebenarnya adalah negara diktator yang pada zaman itu dipimpin mutlak oleh Kim Il-sung. Artinya, segala hal yang ada di negara Korea Utara itu dikuasai penuh oleh Kim Il-sung. Nah, 9 orang itu terus-menerus didoktrin mengenai hal tersebut. Sehingga yang awalnya ketika 9 orang ini datang ke Korea Utara untuk mendapatkan pelatihan dan pasokan senjata kemudian kembali lagi ke Jepang, upayanya itu menjadi buyar. Mereka terus didoktrin bahwa mereka harus tunduk pada Korea Utara. Nah, ternyata dari 9 pembajak itu, 2 diantaranya mulai menyadari nih bahwa mereka sedang didoktrin. 2 orang tersebut adalah Yoshido Kintaro dan Okamoto Takeshi yang menyadari rencana doktrinisasi itu, sehingga kemudian keduanya tiba-tiba saja dinyatakan menghilang, entah meninggal dunia. Nah, kemudian Kintaro Yoshida secara resmi dianggap meninggal pada tahun 1985. Sementara itu, hilangnya Takeshi Okamoto juga diselimuti misteri dan ada rumor yang beredar bahwa ia memang dihabisi nyawanya ketika mencoba untuk melarikan diri dari Korea Utara. Nah, pada saat 2 orang itu menghilang, sebagian besar anggota kelompok pembajak yang lain dengan senang hati justru menerima posisi baru mereka. Mereka harus tetap mengabdi pada revolusi Korea Utara yang menganut paham Kim Il-sung. Diperlukan waktu puluhan tahun sebelum menjadi jelas sejauh mana Sekigun terlibat dalam operasi rahasia Korea Utara di bawah kepemimpinan Kim Il-sung. Tapi tidak ada keraguan bahwa setidaknya beberapa dari mereka bekerja keras untuk operasi rahasia. Jejak kehadiran mereka di balik layar muncul di sana-sini jika melihat sejarah operasi rahasia Korea Utara di seluruh dunia. Sehebat itu sih idenya. Nah, skandal terbesar yang melibatkan kelompok Yodogo atau kelompok faksi Tentara Merah Jepang dalam kapasitas baru mereka sebagai agen rahasia Korea Utara terjadi jauh dari Korea dan Eropa, tepatnya di Asia Tenggara. Nah, pada saat itu justru peristiwa-peristiwa tersebut terjadi seperempat abad setelah pembajakan penerbangan 351 terjadi. Seperti pertengahan tahun 1990-an ketika polisi Thailand prihatin dengan masuknya uang kertas $100 Amerika Serikat palsu berkualitas tinggi yang biasanya digunakan di kasino. Nah, catatan tersebut dilacak. Kemudian ada seseorang yang berhasil dicurigai namun melarikan diri dan berlindung ke kedutaan Korea Utara. Nah, karena hal itulah kemudian dunia curiga bahwa fraksi Tentara Merah Jepang terlibat dalam hal tersebut. Kemudian di tahun 1985, salah seorang dari pembajak Japan Airlines 351 yang pada saat itu paling muda bernama Yasuhiro Shibata kembali ke Jepang secara rahasia untuk mengumpulkan uang bagi kelompok mereka. Kemudian ia ditangkap, dijatuhi hukuman 5 tahun.
Nah, kembali lagi pada kehidupan para Yodogo di Korea Utara. Nah, sempat terjadi ketegangan setelah mereka beberapa tahun berada di Korea Utara. Alasannya adalah soal asmara. Jadi salah satu di antara mereka sebenarnya ingin menikah atau mulai berpacaran. Nah, hal itu yang kemudian diendus oleh Kim Il Sung. Kim Il Sung percaya bahwa mereka ini sepertinya memang harus menikah. Tapi pada saat itu ternyata Kim Il Sung tidak tinggal diam. Menurut Kim Il Sung, kelompok-kelompok tersebut membutuhkan istri-istri asli Jepang. Keputusan ini dibuat atau disetujui oleh Kim Il Sung sendiri. Total, agen mata-mata Korea Utara berhasil mendapatkan 7 wanita Jepang asli. Nah, pada awalnya mereka mencari gadis-gadis Jepang yang mungkin tidak keberatan datang ke Korea Utara dan akan datang secara sukarela. Namun di kemudian hari ketika tengah waktu yang ditentukan oleh Kim Il Sung semakin dekat, para pemburu istri ini menjadi tidak terlalu pilih-pilih dan mulai menargetkan gadis manapun yang entah bagaimana bisa terpikat ke Korea Utara. Dari mulai dibujuk, ada juga kabar atau rumor yang menyebutkan bahwa gadis-gadis Jepang ini dipaksa atau diculik ke Korea Utara. Tidak jelas apakah kebanyakan dari mereka datang secara sukarela, diculik atau dipaksa, tapi yang jelas semua pernikahan berlangsung hampir bersamaan pada awal tahun 1977. Nah, pada tanggal 14 Mei, Kim Il Sung sendiri menyempatkan diri untuk mampir dan menyampaikan ucapan selamat kepada pengantin baru tersebut. Seperti yang bisa diduga, dalam waktu kurang dari setahun, hampir semua anggota kelompok Yodogo telah menjadi ayah. Kamu pasti bertanya-tanya kan, kenapa pihak berwenang Korea Utara tidak mengizinkan solusi yang tampaknya lebih mudah dan jauh lebih murah, yaitu menyediakan pengantin lokal bagi Sekigun. Kim Il Sung sepertinya tidak mau darah Jepang dan darah orang Korea Utara itu tercampur. Menurutnya, darah gadis Korea Utara itu lebih suci dibanding darah gadis Jepang. Lagi pula, ideologi resmi Korea Utara sering menyebutkan masalah-masalah yang mungkin terjadi dan sangat mengerikan yang ditimbulkan akibat perkawinan campuran. Ada juga tujuan lain dari Kim Il Sung, yaitu jika wanita-wanita asli Jepang itu mau dibawa ke Korea Utara, maka wanita-wanita itu akan direkrut lagi jadi agennya Kim Il Sung. Nah, benar saja para istri Sekigun ini biasanya meninggalkan Korea Utara menggunakan paspor diplomatik Korea Utara. Namun, ketika berada di luar negeri, mereka beralih menggunakan paspor Jepang biasa yang terus mereka perbaharui melalui layanan konsuler Jepang. Pada saat itu, hal itu tidak menimbulkan banyak kecurigaan karena baru di kemudian hari diketahui para perempuan tersebut sebenarnya tinggal di Korea Utara. Memang benar, beberapa istri setelah dinilai cukup dapat diandalkan kadang-kadang dapat diutus untuk misi tertentu. Mereka akan diutus bersama dengan suami mereka. Ada yang dikirim ke Jepang untuk mendirikan kafe di dekat instalasi besar Amerika Serikat di Yokosuka dan menghabiskan beberapa tahun di sana untuk menjadi mata-mata. Dan akhirnya ditangkap oleh polisi Jepang pada tahun 1988. Lantas bagaimana sih kehidupan sehari-hari dari para pembajak itu yang tinggal di Korea Utara? Sejak awal, para pembajak atau kelompok Yodogo ini memiliki akses terhadap mobil dengan sopir. Dan sejak awal tahun 2000-an diberi hak istimewa yang tidak biasa untuk memiliki dan mengendarai mobil mereka sendiri. Anggota Yodogo selalu memiliki akses ke majalah Jepang terkini. Setelah teknologi yang diperlukan berkembang, bahkan kompleks tersebut dilengkapi dengan parabola, sehingga semua orang dapat menonton siaran TV Jepang. Dan pada akhirnya mereka mendapat akses internet, sebuah hak istimewa yang sangat langka di Korea Utara. Bahkan diizinkan menjalankan media sosial mereka sendiri. Wah, ternyata ada juga ya orang Korea Utara yang punya sosial media. Tidak kusangka. Nah, sebenarnya sejak tahun 1980-an mereka juga diizinkan untuk bertemu dan berinteraksi dengan orang Jepang yang berkunjung, meskipun pertemuan tersebut diatur. Bahkan di tahun 2000 keadaan mulai berubah. Di satu sisi para perempuan dari kelompok atau pembajak Yodogo ini mengikuti perkembangan zaman, membuka toko di pusat kota Pyongyang yang tentu saja menjual barang-barang Jepang dan barang impor lainnya yang tampaknya sukses secara komersial. Nah, tapi yang menariknya hampir semua anak mereka yang tumbuh sebagai orang Jepang memilih pergi ke Jepang ketika hal ini memungkinkan. Meski agak sulit, pada awal tahun 2000-an anak-anak mulai meninggalkan kompleks tersebut sehingga semakin lama kompleks itu semakin sepi dan mulai ditinggalkan. Nah, sebenarnya jika ingin menggali lebih jauh tidak diketahui secara pasti pekerjaan apa yang dilakukan oleh para pembajak Japan Airlines di Korea Utara itu. Namun diyakini bahwa mereka terlibat dalam membantu penculikan warga negara Jepang di luar negeri.
Partai Pekerja Korea di Korea Utara diyakini menggunakan para pembajak untuk membantu menciptakan revolusi Jepang berdasarkan doktrin Kim Il-sung. Apa sih sebenarnya tujuan penculikannya? Jadi tujuan penculikan warga negara Jepang itu oleh Korea Utara tidak jelas juga. Namun dapat disimpulkan bahwa tujuan utama penculikan warga negara Jepang adalah untuk melatih agen Korea Utara tentang cara berpura-pura menjadi orang Jepang agar agen Korea Utara bisa meniru identitas mereka. Nah, Kim Jong-il bahkan menjelaskan pada pertemuan tingkat tinggi Jepang-Korea Utara bahwa tujuan penculikan warga negara Jepang adalah yang pertama agar agen-agen di dinas khusus bisa belajar bahasa Jepang, dan yang kedua adalah agar bisa menggunakan senjata orang lain identitas untuk memasuki Korea Selatan. Lebih jauh lagi, mantan istri pembajak Hyodogo telah bersaksi bahwa dia pernah diperintahkan untuk menangkap warga negara Jepang oleh Takamaro Tamiya yang diperintahkan oleh Presiden Korea Utara Kim Il-sung untuk mempromosikan revolusi dan menciptakan sebuah partai di Jepang yang akan memainkan peran komando di sana. Hal ini tentu menunjukkan bahwa yang melatar belakangi terjadinya penculikan warga negara Jepang tersebut mempunyai tujuan untuk mengumpulkan sumber daya manusia untuk melaksanakan revolusi Jepang berdasarkan instruksi Kim Il-sung. Nah, walaupun para pembajak ini setiap harinya didoktrin oleh pemerintahan Kim Il-sung, tapi selama bertahun-tahun ternyata para pembajak Hyodogo ini meminta untuk kembali ke Jepang dan ingin membuka negosiasi dengan pemerintah Jepang untuk menyerah jika mereka tidak menjalani hukuman penjara. Pada saat itu pemerintah Jepang menyatakan tidak berminat memberikan kekebalan kepada para pembajak. Nah, pada tahun 2001 dan 2004, pemerintah Jepang mengizinkan istri-istri dan anak-anak pembajak untuk kembali ke Jepang. Kemudian pada tahun 2014 lalu, jurnalis Jepang mengunjungi desa Jepang di Korea Utara atau tempat para pembajak itu yang masih tersisa tinggal. Sungguh sebuah kejadian yang aneh ya, ketika 9 pembajak fraksi Tentara Merah itu berhasil melakukan pembajakan kemudian datang ke Korea Utara, justru pemimpin dari fraksi Tentara Merah yang memiliki ide pembajakan pesawat tidak dapat melakukan aksinya karena ia dipenjara selama 20 tahun, kemudian bebas. Setelah itu ia bekerja di salah satu bengkel dengan gaji yang rendah. Bahkan Takayashi Omi, sang pemimpin fraksi Tentara Merah Jepang itu meninggal pada tahun 2017. Nah, yang menariknya justru dalang dari pembajakan itu tidak ikut ke Korea Utara, bahkan ia juga tidak bisa melancarkan aksinya untuk menjadikan Jepang sebagai negara komunis. Nah, sementara itu ternyata nasib dari 9 orang pembajak Japan Airlines 351 akhirnya diketahui. 2 orang dinyatakan hilang, kemudian dinyatakan meninggal. Kemudian ada yang masuk penjara, kemudian meninggal, ada yang sakit dan setelah itu meninggal. Tapi ternyata setidaknya hingga tahun 2004 ada beberapa pembajak yang masih hidup pada saat diwawancarai oleh Kyodo News. Nah, di tahun 2004, para pembajak yang tersisa itu mengajukan lagi permintaan kepada pihak berwenang Korea Utara agar mereka diizinkan kembali ke Jepang meskipun mereka akan dihukum atas pembajakan tersebut. Tapi tidak pernah dikabulkan. Nah, intinya sebenarnya pembajak ini bernasib mujur tapi juga sekaligus bernasib sial. Mereka memang berhasil dalam upaya untuk melakukan pembajakan sebuah pesawat besar milik Japan Airlines 351. Tapi sayangnya niat mereka yang hanya ingin berlatih militer kemudian kembali lagi ke Jepang justru tidak pernah tercapai. Nah, mereka justru seperti dimanfaatkan oleh pemerintahan Kim Il-sung dan Kim Il-sung sendiri. Gimana menurut kalian? Nah, terima kasih kalian udah nonton video aku hari ini. Aku sudah menepati janji aku ya, di mana Japan Airlines 351 Part 2 sudah aku bahas hari ini. Nah, tapi aku juga mau sharing nih sama kalian. Ternyata waktu aku bahas ada beberapa pembajakan-pembajakan lain ketika aku lagi riset lebih panjang lagi. Pembajakan-pembajakan itu ternyata saling berhubungan. Dan salah satunya adalah ada hubungannya dengan fraksi Tentara Merah Jepang. Wah, sebesar dan seluas itu ya ternyata upaya mereka untuk menguasai dunia. Apakah kalian mau diskusi? Kalian boleh banget diskusi di kolom komentar. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.